Satu berdiri. Dua siap. Tiga memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ya, kita awali dengan berdoa dulu, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, dan untuk bangsa dan negara. Jadi Pak Guru minta satu orang siswa untuk maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiklah kita awali dengan berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih telah memimpin doanya. Oke, jadi ini pertemuan kedua kita ya dengan materi apa? Ada yang masih ingat materinya? Tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin periksa kehadiran dulu. Ingin mengabsen. Insya Allah hari ini hadir semua ya. Amanda, Anggi, Asifa, Azura. Sakit. Azura sakit ya. Ya, oke, kita doakan insya Allah cepat sembuh. Darmantasia, Farel, Febrina. Ini Febrina kemarin udah masuk ya. Hari Kamis. Putri, Desila. Mana Desila? Hafiz, Hafiza, Haifa, Herlina, Intan, Lutfi Febrina. Oh, Lutfi, Marwa, Ananda. Oke, jadi satu orang yang bukan alfa, sakit. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak ingin menyanyikan lagu nasional supaya kalian lebih semangat untuk mengikuti pelajaran pagi hari ini. Akan berdiri semua dulu. Jadi semua berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional. Oke, yang lain berdiri. Ayo berdiri. Jadi lagunya adalah Garuda Pancasila. Hafal kan? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kegiatan dimakmur sentosa. Dibagi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju. Ikuti liriknya. Oke, satu kali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju,
Oke. Ini lari-lari liriknya ini. Oke, silakan dulu kembali. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ya, coba periksa kembali alat tulisnya apakah sudah dipersiapkan semua. Alat tulisnya, buku, pulpen, sudah. Coba lihat di bawahmu itu mungkin ada kotoran, tidak ada. Bajunya dirapikan dulu, bajunya dirapikan. Lutfi, bajunya dirapikan, Lutfi. Oke. Sudah siap untuk belajar? Harus semangat pagi-pagi. Oke, sudah disiapkan semua kan? Oke. Jadi pada waktu hari apa kita masuk? Masih ingat hari apa kita masuk kemarin? Hari Sabtu. Hari Sabtu materi kita terkait dengan apa? Sudah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita melanjutkan materi yang kemarin yang belum selesai. Nah, jadi arti penting mewujudkan norma dalam keadilan. Jadi kemarin itu kita sudah sampai di mana pembahasannya? Diskusi apa? Diskusi kelompok. Ada yang sudah mengerjakan LKPD-nya, ada yang sudah membuat pertanyaan di situ, ada yang sudah mencatat, ada yang mencari buku sumber buku lain untuk mencari jawaban. Nah, jadi Pak Guru masih berikan kesempatan kalian untuk merangkum kembali, untuk memperbaiki kembali hasil kerja kalian. Setelah itu nanti akan presentasi per kelompok, ya. Jadi LKPD-nya kemarin dilanjutkan kembali, yang belum selesai silakan dilanjutkan kembali untuk presentasi sebentar. Jadi setiap siswa harus mencatat kembali hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu dipresentasikan sebentar agar agar supaya ketika kalian presentasi itu bisa berjalan lancar, ya. Jadi silakan dilanjutkan kembali pengerjaan LKPD-nya. Ini dilanjutkan kembali nih. Kerjakan. Ambil buku lain kalau tidak ada kalau mau mencari sumber belajar lain. Ambil buku yang kemarin. Mana LKPD yang kemarin? Ya. Jadi lanjutkan saja LKPD yang kemarin itu. Catat saja di situ. Silakan cari buku, mikrofon. Catat nih. Kalau misalnya belum lengkap LKPD-nya, dilanjutkan kembali, cari buku belajar lain. Itu kan banyak buku di situ.
Jadi yang belum lengkap LKPD-nya dilanjutkan kembali. Apa itu? Cari saja buku situ baru kau catat. LKP. Yang lain bekerja ya.
Lutfi kasih bagus dulu Lutfi. Manfaatnya sama penerapan. Nggak ada di situ. Jadi lengkapi LKPD-nya yang kemarin, yang belum selesai diselesaikan karena sebentar akan presentasi. Kalau ada yang tidak jelas ditanyakan ya. Ini sampai di mana sudah? Cari di buku lain, ada di buku situ? Ada yang tidak jelas? Ada yang ingin bertanya? Ini buku apa kau cari ini? Cari nih, baru kerjakan. Kalau ada yang tidak jelas ditanyakan. Jadi kita melanjutkan materi yang kemarin.
Norma apa kau tulis itu? Norma apa? Ya, Gisela jadi moderator sebentar. Coret. Coret. Ini. Duduk di tempat masing-masing. Ini kenapa sudah di kelompok lain ini? Ini duduk di kelompokmu.
Ini sudah. Kelompok ini sudah. Kelompok Nigesila sudah. Jadi dicek kembali LKPD-nya ya. Dicek kembali, mungkin ada yang keliru atau ada yang salah-salah tulis. Dicek kembali. Atau ada jawaban yang belum tepat, diperiksa kembali. Sama-sama. Yang penting sesuai kata-katanya. Kau juga, siapa yang kecil suaranya di sini nanti presentasi. Kasih besar suaramu nanti presentasi. Jadi kalau presentasi sebentar, semua dapat bagian ya. Jadi yang kecil-kecil suaranya dikasih-kasih besar. Supaya didengar.
Karena ada juga ibu guru yang ingin memantau. Ini norma apa lagi ini? Norma hukum. Ini Putri, kenapa sudah loyo Putri? Kasih bagus dulu. Nanti yang lain ganti ini namanya Azura. Itu sama jawab nanti terus selesai jadi baca ini. Kenapa?
Sudah selesai semua? Kelompok RA Kartini sudah selesai. Mana RA Kartini sini? Sudah selesai kelompok RA Kartini? Kelompok Pak Guru mau cek satu-satu kelompoknya. Pak Guru mau cek sebentar tampil. Kelompok Jenderal Sudirman. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Ini kelompok apa? Kelompoknya Haifa ini. Kelompok BJ Habibie. Sudah selesai? Kelompoknya Gesila, kelompok Patimura. Sudah selesai kelompok Patimura? Oke. Ada sudah pertanyaannya? Pertanyaan. Oke, siapa yang ingin tampil duluan? Yang ingin berdiskusi? Ya? Kelompok berapa yang kelompok siapa yang tampil duluan? Yang berani tampil duluan? Kelompok RA? Siapa? Siapa yang berani tampil? Ah, ya. Ini nama kelompoknya apa? RA Kartini. RA Kartini nama kelompokmu. Oke. Jadi kita akan berdiskusi. Yang duluan tampil adalah kelompok RA Kartini. Ya. Jadi tiap-tiap kelompok memperhatikan temannya yang melakukan presentasi. Jadi setelah kelompok RA Kartini presentasi, ya, kalian menyimak, kalau ada yang tidak jelas ditanyakan. Ya. Jadi kalau misalnya ada kelompok lain yang tidak jelas tentang materi yang dipaparkan oleh kelompok RA Kartini, ditanyakan. Jangan cuma diam. Jadi semua kelompok aktif. Ya. Jadi Pak Guru silakan kepada kelompok RA Kartini. Nggak usah yang itu. Bawa kursimu bawa. Dua. Sini 2 orang. Jangan taruh semua di sini lainnya. Nah. Oke, bisa. Kalau tidak bisa mundur lagi. Mundur lagi. Oke. Jadi setiap kelompok perhatikan di sini, jangan ada yang ribut. Ya. Perhatikan kelompok RA Kartini menyajikan hasil diskusinya. Ya. Jadi untuk kelompok RA Kartini, Pak Guru persilakan. Pegang saja. Sedekat di mulut ini kalau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya dari kelompok RA Kartini yang akan menjadikan moderator dan
akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun nama-nama anggota dari kelompok Era Kartini adalah Intan Febrina Herlina. Selanjutnya yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok Era Kartini dibacakan oleh teman kita yaitu Herlina. Untuk saudara Herlina saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk berupa suara hati yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasarkan kodra manusianya, hati nurani setiap manusia menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan karena potensi nilai kesusilaan tidak tersimpan pada hati nurani setiap manusia, maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Tata susila mendorong untuk berbuat baik karena hati kecilnya menganggap baik atau bersumber dari hati nuraninya. Lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain, norma kesusilaan sering dikaitkan dengan norma agama karena nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan bersumber pada hal yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga nilai-nilai kesusilaan bersifat universal, artinya bebas dari dimensi ruang dan waktu, berlaku dimanapun dan kapanpun. Penerapan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat: saling menghormati sesama manusia, tidak mengganggu dan menghormati orang lain, meminta maaf jika membuat kesalahan, membantu orang lain yang membutuhkan, jujur dalam perkataan dan perbuatan, meminta maaf jika berbuat salah, tidak menyontek ketika ujian di sekolah, tidak mengambil yang bukan haknya, mengatakan hal-hal baik dan menggunakan bahasa sopan, tidak membedakan perbuatan baik kepada siapa saja, tidak memotong pembicaraan orang yang tidak memotong pembicaraan. Demikian hasil presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, yaitu Saudara Lutfi. Terima kasih telah menyampaikan hasil presentasi untuk saudara Herlina. Selanjutnya penyampaian presentasi mengenai tujuan dan manfaat norma kesusilaan akan disampaikan oleh saudara Intan. Untuk saudara Intan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan adanya norma kesusilaan mengacu pada pengertian norma kesusilaan yang mengatur tentang cara berperilaku yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Menjadikan tujuan norma tersebut adalah agar setiap individu memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan sifat kesusilaan yang baik, sehingga keharmonisan hubungan antar manusia dapat terwujud. Selain itu juga, norma kesusilaan dapat menjadi petunjuk bagi manusia tentang cara bersikap dan bertingkah laku di dalam bermasyarakat norma yang baik. Tujuan norma kesusilaan yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia, mencegah munculnya perselisih di masyarakat, terciptanya lingkungan masyarakat yang aman. Manfaat norma kesopanan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaat norma kesusilaan bagi diri sendiri: bisa menghargai orang lain, bisa bersikap santun di lingkungan keluarga, bisa menjadi contoh bagi adik dan saudara yang lain, jujur dalam bertingkah laku dan bersikap. Manfaat norma kesusilaan bagi masyarakat: terciptanya masyarakat yang harmonis, terjalinnya rasa kekeluargaan dalam masyarakat,
tidak terjadi perselisihan dengan kelompok masyarakat yang lain. Manfaat norma kesusilaan bagi bangsa dan negara. Manfaat norma kesusilaan bagi bangsa dan negara ialah terciptanya negara yang aman dan sebagai pedoman pemerintah bahwa dalam pemimpin negara diperlukan aturan-aturan yang tidak tertulis seperti penerapan norma kesusilaan untuk menjalankan roda pemerintah. Demikianlah hasil presentasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Lutfi selaku moderator dari kelompok RA. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu RA Kartini. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan dan masukan mengenai materi norma kesusilaan yang ada dipresentasikan oleh kelompok kami. Ini lagi Pak, langsung. Kita ada pertanyaan di sini Pak. Oke, jadi itu merupakan presentasi dari kelompok RA Kartini. Jadi dipersilakan ke kelompok lain yang ingin bertanya. Kelompok berapa yang ingin bertanya? Kelompok Jenderal Sudirman. Oke. Berdiri. Apa yang mau ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok RA Kartini. Apa perbedaan norma kesusilaan dan norma hukum? Apa perbedaan norma kesusilaan dan norma hukum? Sebelum kelompok kami menjawab pertanyaan dari kelompok Jenderal Sudirman, kami meminta waktu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Oke, jadi kelompok RA Kartini berdiskusi. Apa yang ingin ditanyakan tadi itu? Pertanyaannya adalah apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Apa perbedaan norma kesusilaan dan norma hukum? Oke, silakan berdiskusi, cari jawabannya. Apa perbedaan norma kesusilaan dan norma hukum? Oke, kalau mau cari buku silakan ambil buku. Kalau mau cari buku lain silakan ambil buku di situ untuk mencari jawaban yang ingin yang ingin disampaikan. Sudah dapat jawabannya? Oke. Silakan untuk moderator. Untuk pertanyaan dari kelompok Jenderal Sudirman akan dijawab oleh teman kita yaitu Saudara Intan dengan pertanyaan apa perbedaan norma kesusilaan dengan norma hukum. Untuk Saudara Febri Intan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Jenderal Sudirman dengan pertanyaan, apa perbedaan norma kesusilaan dengan norma hukum? Perbedaannya adalah norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari suara hati nurani manusia, sedangkan norma hukum dibuat langsung oleh penyelenggara negara. Contohnya yang membuat aturan mengenai norma hukum adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Demikianlah jawaban yang saya bisa berikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Lutfi selaku moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok Jenderal Sudirman. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Oke, dikembalikan kepada kelompok Jenderal Sudirman. Apakah sudah bisa menerima? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Febrina. Febrina. Saudari, setelah mendengar jawaban yang telah disampaikan, saya sudah merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Oke.
Jadi kelompok Jenderal Sudirman sudah menerima jawaban yang telah diberikan oleh kelompok RA Kartini. Jadi Pak Guru tanyakan, ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok RA Kartini. Siapa yang ingin memberikan masukan? Kalau tidak ada, Pak Guru kasih ke moderator untuk melanjutkan diskusi. Ada? Oke. Langsung ini, Pak. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami dari kelompok RA Kartini, memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi itu merupakan penampilan dari kelompok RA Kartini. Ya, beri tepuk tangan dulu. Kartini. Ya, beri tepuk tangan dulu. Satu, dua, tiga. Oke, silakan duduk kembali. Nanti dulu di tempat kelompok lain. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang ingin tampil? Kelompok DJ Habibi. Silakan kelompok DJ Habibi ambil tempat di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi perhatikan untuk kelompok lain ya, untuk memperhatikan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok DJ Habibi. Jadi kepada kelompok lain yang ingin bertanya, perhatikan memang apa yang ingin ditanyakan. Jadi untuk kelompok DJ Habibi, Pak Guru persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Haifa. Saya dari kelompok BJ Habibi yang akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun nama-nama anggota dari kelompok BJ Habibi adalah Ananda Risman, Marwa, dan Ashifa. Selanjutnya yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok BJ Habibi akan dibacakan teman kami yaitu Marwa. Untuk saja di Marwa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya. Istilah norma sendiri berasal dari bahasa Latin, yang mana juga sering disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Norma hukum sendiri asalnya bukan dari masyarakat, tetapi dari suatu negara dan bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Yang dinamakan dengan norma hukum, yakni sesuatu ketentuan yang diciptakan oleh negeri, ataupun dikatakan pula selaku alat-alat peralatan negeri, serta pula berlakunya hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negeri, semacam polisi, jaksa, serta hakim. Penafsiran lain dari norma hukum yakni seluruh berbagai ketentuan hidup yang diciptakan oleh negeri ataupun lembaga ataupun organisasi tertentu. Ataupun dengan kata lain bisa dikatakan norma hukum yakni seluruh berbagai ketentuan yang diciptakan oleh lembaga negeri yang berwenang. Penerapan norma hukum: menaati peraturan undang-undang, membayar pajak, tidak main hakim sendiri, melaporkan kepada pihak yang berwajib, polisi apabila melihat terjadinya suatu pelanggaran.
tidak melakukan judi. Demikianlah hasil presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Haifa selaku moderator. Terima kasih telah menyampaikan hasil presentasinya untuk Saudari Marwah. Selanjutnya, penyampaian hasil presentasi mengenai penerapan, tujuan, dan manfaat norma agama akan disampaikan oleh Saudari Hasyifa. Untuk Saudari Hasyifa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tujuannya norma hukum sebagai pedoman atau aturan hidup bagi masyarakat di wilayah tertentu, menjadikan masyarakat melakukan penyesuaian dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan, sebagai alat pengontrol baik masyarakat maupun pemerintah. Manfaat norma hukum bagi diri sendiri sebagai batasan untuk diri sendiri untuk bertingkah laku, terciptanya rasa aman, hidup memiliki kaidah. Manfaat norma hukum bagi masyarakat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat agar mencegah terjadinya perilaku semena-mena antar warga, sebagai batasan seperti larangan dan perintah dalam berperilaku dan bertindak untuk menghindari kekacauan. Misalnya perintah untuk tertib lalu lintas dan menjaga lingkungan. Jika tidak dipatuhi, pelanggar akan mendapatkan sanksi hukum maupun sanksi sosial. Menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya hukum. Manfaat norma hukum bagi bangsa dan negara. Norma hukum bagi bangsa dan negara bermanfaat untuk mempermudah mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sehingga tidak terjadi kekacauan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menjadi alat pengontrol untuk menjalankan pemerintahan agar tercapainya negara yang adil dan makmur. Norma hukum sebagai alat untuk memberikan sanksi kepada para koruptor. Terciptanya negara yang damai dan tidak terjadi kerusuhan dan kekerasan. Demikianlah hasil presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Haifa selaku moderator. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami yaitu B.J. Habibie. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok lain untuk memberi pertanyaan dan masukan mengenai materi norma hukum yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok B.J. Habibie. Mengapa di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran norma hukum? Contohnya masih banyak orang yang melakukan korupsi. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ditanyakan oleh kelompok Patimura. Jadi pertanyaannya adalah kenapa di Indonesia masih banyak orang melakukan pelanggaran norma hukum? Contohnya masih banyak kita lihat itu orang yang korupsi itu. Nah, jadi Pak Guru kasih kesempatan untuk kelompok B.J. Habibie untuk menjawab pertanyaan. Sebelum kelompok kami menjawab pertanyaan dari kelompok Patimura, kami meminta waktu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi diberikan waktu kelompok B.J. Habibie mencari jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Ada yang bertanya lagi? Untuk pertanyaan dari kelompok Patimura akan dijawab oleh teman kami
yaitu Saudari Marwa, dengan pertanyaan mengapa di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran norma hukum. Contohnya masih banyak orang yang melakukan korupsi. Untuk Saudari Marwa saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Patimura dengan pertanyaan, mengapa di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran norma hukum? Contohnya masih banyak orang yang melakukan korupsi. Penyebabnya, mengapa masyarakat Indonesia masih banyak melakukan pelanggaran norma hukum, yaitu belum adanya kesadaran diri yang timbul untuk mentaati norma hukum. Masih banyak yang bersikap masa bodoh. Selain itu, pemerintah belum tegas menindaklanjut masyarakat yang melanggar norma hukum. Contohnya, orang yang melakukan korupsi hukumnya sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Demikianlah jawaban yang saya berikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Haifa selaku moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok Patimura. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Oke, apakah kelompok Patimura sudah bisa menerima jawaban yang telah disampaikan? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Marwa. Setelah mendengar jawaban yang telah disampaikan, saya sudah merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Oke, kelompok Patimura katanya dia sudah merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, siapa yang ingin menanggapi, yang memberikan saran? Ini memberikan saran atau berikan pertanyaan? Pertanyaan, oke. Silakan untuk Saudari Haifah, lanjutkan. Sebelum saya menutup diskusi dari kelompok B.J. Habibie, saya berikan kesempatan kepada kelompok lain. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Kelompok berapa ini? Kelompok Jenderal Sudirman ya? Ya, untuk kelompok Jenderal Sudirman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok B.J. Habibie. Apa dampak apabila masyarakat tidak mau menaati norma hukum? Oke, jadi pertanyaannya apa dampak kalau kira-kira masyarakat itu tidak mau menaati norma hukum? Jadi untuk kelompok B.J. Habibie, Pak Guru persilakan. Sebelum kelompok kami menjawab pertanyaan dari kelompok Jenderal Sudirman, kami meminta waktu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan dari kelompok Jenderal Sudirman akan dijawab oleh teman kami yaitu Asifa dengan pertanyaan apa dampak apabila masyarakat tidak mau menaati norma hukum. Untuk Saudari Asifa saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Jenderal Sudirman dengan pertanyaan apa dampak apabila masyarakat tidak mau menaati norma hukum. Dampak apabila masyarakat tidak mau menaati hukum ialah akan terjadi ketidakteraturan di lingkungan masyarakat. Banyak hal-hal yang akan terjadi jika norma hukum tidak lagi dipatuhi oleh masyarakat, seperti terjadinya pencurian, terjadinya kekerasan baik di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah, terjadinya begal, terjadinya pencurian, tidak terjalinnya rasa kemanusiaan antar masyarakat, dan masih banyak hal-hal lain yang akan terjadi jika dalam
kehidupan bermasyarakat, tidak mau mentaati norma hukum dalam bermasyarakat kehidupan. Demikianlah jawaban yang saya bisa berikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Haifah selaku moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok Jenderal Sudirman. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Oke, apakah kelompok Jenderal Sudirman sudah bisa menerima jawaban dari kelompok B.J. Habibie? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Setelah mendengar jawaban yang telah disampaikan, saya sudah merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Oke, jadi kelompok Jenderal Sudirman sudah merasa puas atas jawaban yang telah disampaikan dari kelompok B.J. Habibie. Ada kelompok lain yang ini menanggapi? Atau sudah jelas hasil presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok B.J. Habibie? Ada? Ya. Jadi kelompok Jenderal Sudirman tadi menanyakan kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya masyarakat Indonesia itu tidak mau mentaati norma hukum. Nah, jawabannya kelompok B.J. Habibie dikatakan bahwa kalau misalnya kita tidak mau menaati norma hukum akan terjadi ketidakteraturan, akan terjadi begal di mana-mana, akan terjadi pencurian di mana-mana kalau kita tidak mentaati norma hukum. Jadi selanjutnya Pak Guru persilakan kepada kelompok B.J. Habibie melanjutkan diskusinya. Khusus dari kelompok kami, apabila ada salah kata kami dari kelompok B.J. Habibie memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi demikianlah penampilan kelompok B.J. Habibie. Berikan tepuk tangan dulu. Yang semangat tepuk tangannya. Oke, mana tepuk salutnya? 1, 2, 3. Oke, silakan kembali ke tempat untuk kelompok B.J. Habibie. Oke, sebentar. Karena Pak Guru lihat ini sudah banyak yang loyo-loyo ini. Masih ingat tepuk semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu. Semua kembali ke kelompoknya masing-masing. Masih ingat tepuk semangat kan? Oke, tepuk semangat. Satu kali lagi. Sudah lapar? Nah, makanya sarapan dari rumah. Oke, tepuk semangat. Oke, sekarang kelompok berapa yang belum tampil? Masih 2. Masih ada 2 kelompok. Kelompok Patimura dan kelompok Jenderal. Oke, Pak Guru beri kesempatan untuk kelompok Patimura yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok Patimura silakan ke depan. Jadi perhatikan untuk kelompok lain yang ingin menanyakan materi yang telah dipaparkan. Perhatikan baik-baik materinya. Perhatikan penjelasan kelompok Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Jesila. Saya dari kelompok Patimura yang akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun nama-nama anggota dari kelompok Patimura adalah Darmantasia Putri. Selanjutnya, yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok Patimura akan dibacakan teman kami, yaitu Darmantasia. Untuk Saudara Darmantasia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Norma agama. Norma agama merupakan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Norma ini berisi tentang aturan yang berasal dari Tuhan, sehingga norma ini bertujuan agar manusia menjadi lebih baik dalam bersikap, termasuk menjauhi larangan-larangan Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan perintah-perintahnya. Norma agama memiliki perbedaan dengan norma lainnya karena pada dasarnya norma ini mengarah langsung kepada hati seorang manusia. Selain itu, norma agama mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian hasil presentasi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Gesila selaku moderator. Terima kasih telah menyampaikan hasil presentasinya untuk Saudari Darmantasia. Selanjutnya penyampaian presentasi mengenai penerapan, tujuan, dan manfaat norma agama disampaikan saya sendiri. Penerapan norma agama. Rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum perjalanan, sebelum belajar, sebelum memasuki tempat ibadah, dan lain-lain. Bersikap jujur, membaca kitab suci agama masing-masing dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan adanya norma agama. Tujuan norma agama adalah untuk menyempurnakan manusia dan menjadikan manusia menjadi seseorang yang baik, yang menjauhi hal-hal buruk. Norma agama berbeda dengan norma lainnya, karena norma agama lebih mengarah kepada batin seorang manusia, juga lebih mengutamakan tanggung jawab diri sendiri pada Tuhan Yang Maha Esa. Manfaat norma agama bagi diri sendiri: menjadi pribadi yang lebih baik, terhindar dari perbuatan dosa, menjadi pribadi yang religius, menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Manfaat norma agama bagi masyarakat. Dengan penerapan norma agama, manfaat yang diperoleh adalah terciptanya kedamaian dan perubahan tingkah laku di kalangan masyarakat dengan menjadikan masyarakat yang taat akan beragama. Manfaat norma agama bagi bangsa dan negara. Fungsi norma agama bagi bangsa dan negara yaitu sebagai kontrol sosial untuk membentuk para pemeluk agama semakin peka terhadap masalah sosial. Kepekaan tersebut akan didorong setiap individu mampu bekerja secara bersama-sama untuk menciptakan negara yang sejahtera. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok Patimura. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan dan masukan mengenai materi norma agama yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami. Oke, kelompok berapa yang bertanya? Oke, ini nama kelompoknya kelompok apa ini? Kelompok RA Kartini. Silakan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Patimura. Apa dampak jika norma agama tidak diterapkan? Oke, pertanyaannya adalah apa dampak jika norma agama tidak diterapkan? Oke, untuk kelompok Patimura, Pak Guru beri kesempatan. Sebelum kelompok kami menjawab pertanyaan dari kelompok RA Kartini, kami meminta waktu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Oke, silakan cari jawabannya.
Kira-kira apa dampak norma agama kalau misalnya tidak diterapkan? Tidak ada kelompok lain yang ingin menjawab kita? Kalau bisa jawab. Ada kelompok lain. Kira-kira apa dampak norma agama kalau tidak diterapkan? Hah? Siapa yang bisa jawab dari kelompok lain dulu? Apa bisa jawab? Apa kira-kira dampak norma agama kalau tidak diterapkan? Nah, Farel, kira-kira kalau norma agama tidak diterapkan, kira-kira apa dampaknya? Nah, kalau misalnya orang tidak sholat, tidak melakukan ajaran-ajaran agama, kira-kira apa dampaknya? Hah? Apa? Ini apa dibilang tadi Marwa ini? Akan mendapat apa? Dosa. Oh, akan mendapat dosa. Selain itu apa lagi? Selain mendapat dosa. Apa? Haifa bilang kata tidak teraturnya agama Islam. Bisa juga. Ada yang lain? Ya, jadi Pak Guru beri kesempatan kepada kelompok Patimura untuk menjawab pertanyaan dari kelompok apa tadi? RA Kartini ya? Kelompok RA Kartini. Untuk pertanyaan dari kelompok RA Kartini akan dijawab oleh teman kami yaitu Saudari Putri. Dengan pertanyaan, apa dampak jika penerapan norma agama tidak diterapkan? Untuk Saudari Putri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok RA Kartini. Dengan pertanyaan, apa dampak jika penerapan norma agama tidak diterapkan? Dampak jika norma agama tidak diterapkan adalah penyimpanan yang terjadi pada setiap individu dan kelompok masyarakat, terjadinya ketidakharmonisan kepada kelompok masyarakat dan pergaulan semakin bebas. Tidak adanya nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Demikian jawaban yang saya bisa berikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada saudara sebagai moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok RA Kartini. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Oke, untuk kelompok RA Kartini apakah sudah bisa menerima jawabannya? Pak Guru kembalikan. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudara Putri. Setelah mendengar jawaban yang telah disampaikan, saya sudah merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Oke, itu jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok Patimura. Kira-kira kalau misalnya tidak diterapkan norma agama, apa yang terjadi itu? Ya, tentunya banyak dampak-dampak yang akan terjadi. Contohnya, misalnya terjadinya perbuatan dosa. Ya. Orang otomatis kalau orang banyak dosa akan masuk apa itu? Neraka kan? Nah, itu salah satu dampaknya. Kemudian tidak ada namanya keharmonisan. Harmonisan itu tidak ada namanya saling menghargai, toleransi antar sesama agama. Ya. Oke, selanjutnya Pak Guru kembalikan kepada kelompok Patimura. Sebelum saya menutup diskusi dari kelompok Patimura, saya berikan kesempatan kepada kelompok lain. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oke. Silakan, ini kelompok apa ini? Kelompok B.J. Habibie, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Patimura. Berikan contoh penerapan norma agama dalam lingkungan sekolah. Oke, jadi itu merupakan pertanyaan dari kelompok BJ Habibie. Pertanyaannya adalah apa tadi? Berikan contoh penerapan norma agama dalam
Oke, berikan contoh penerapan norma agama dalam lingkungan sekolah. Tentunya banyak ya contoh-contohnya itu. Oke, Pak Guru silakan kelompok Patimura. Sebelum kelompok kami menjawab pertanyaan dari kelompok B.J. Habibie, kami minta waktu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Jadi sebelum kelompok Patimura menjawab, siapa yang bisa jawab di sini? Ya. Pertanyaannya adalah, apa tadi pertanyaannya, Hipa? Berikan contoh penerapan norma agama. Oke. Contoh penerapan norma agama di lingkungan sekolah. Apa? Kan banyak itu contoh penerapan norma agama di lingkungan sekolah. Siapa bisa berikan contoh kelompok lain dulu? Sebelum kelompok Patimura menjawab. Nah, karena kelompok Patimura masih dicari-cari juga jawabannya itu. Nah, apa? Contohnya? Tidak ada apa? Lutfi, apa contoh penerapan norma agama di sekolah, Lutfi? Nah, apa? Apa? Apa tadi kau bilang? Contoh penerapan norma agama di lingkungan sekolah. Apa? Sholat, Pak. Nah, Lutfi bilang sholat. Apa lagi selain sholat? Mengaji. Apa lagi? Membantu teman kesusahan. Apa lagi? Jadi jangan malu-malu. Jadi untuk kelompok Patimura, Pak Guru silakan. Untuk pertanyaan dari kelompok B.J. Habibie akan dijawab oleh teman kelompok kami yaitu Darmantasia. Dengan pertanyaan, berikan contoh penerapan norma agama dalam lingkungan sekolah. Untuk saudari Darmantasia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B.J. Habibie dengan pertanyaan berikan contoh penerapan norma agama dalam lingkungan sekolah. Sebagai kita ketahui bersama, norma agama dalam peraturan yang bersumber dari wahyu Tuhan dan harus dikerjakan dalam setiap umat beragama. Adapun penerapan norma agama dalam lingkungan sekolah adalah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah yang dilakukan oleh siswa dan guru, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Demikian jawaban yang saya berikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Saudara Gesila sebagai moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok B.J. Habibie. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Oke, kelompok B.J. Habibie. Mana tadi yang bertanya itu? Kelompok B.J. Habibie, apakah sudah bisa menerima jawaban yang telah disampaikan kelompok Patimura? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh saudari Darmantasia. Setelah mendengar jawaban yang telah disampaikan, saya sudah merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Oke, jadi itu merupakan jawaban dari kelompok apa? Patimura. Kelompok Patimura tadi yang memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan kelompok B.J. Habibie yaitu contoh penerapan norma agama di lingkungan sekolah. Tentunya banyak ya. Salah satunya yang tiap kalian lakukan, sholat zuhur berjamaah bersama guru, bersama teman kalian. Apalagi? Mengaji, ada kultum. Apalagi? Ada tadarus bersama, ada zikir bersama. Kemudian belajar berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Itu merupakan penerapan norma agama di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya Pak Guru kembalikan kepada kelompok Patimura. Nilai-nilai norma agama. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata, kami dari kelompok Patimura memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar duduk kembali. Jadi itu merupakan penampilan diskusi dari kelompok Patimura. Berikan tepuk tangan dulu. Kayaknya sudah tidak kompak ini. Hai hai hai. Hello hello hai. Tidak fokus. Hai hai hai. Hello hello hai. Oke, berikan tepuk semangat dulu. Apa tepuk salut? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk kelompok Patimura. Selanjutnya kelompok terakhir. Kenapa kok itu? Selanjutnya siapa kelompok terakhir? Kelompok Jenderal Sudirman. Oke, silakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, semua fokus di sini. Oke, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. 1, 2, 3. Kenapa cuma berapa orang ini? Yang lainnya yang masih berdiri itu duduk dulu. Oke, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Nampaknya sudah loyo-loyo ini. Masih kuat? Hah? Sudah lapar? PPKN itu dia sampai 3 jam. Sampai jam istirahat. Oke, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok Jenderal Sudirman. Jadi yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok Jenderal Sudirman, perhatikan terkait materi apa yang ingin disampaikan. Oke, selanjutnya Pak Guru persilakan kelompok Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang barokah ini. Yang saya hormati Dewan Guru serta kawan-kawan yang saya banggakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Farel dari kelompok Jenderal Sudirman yang akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun nama-nama anggota dari kelompok Jenderal Sudirman yaitu Hafizah, Anggi, dan Amanda. Selanjutnya yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok Jenderal Sudirman akan dibacakan oleh teman kita yaitu Hafizah. Untuk saudari Hafizah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan budaya berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok. Selain itu, norma kesopanan sumber asalnya dari pergaulan dan saksinya di Cemo. Norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatuhan dan yang berlaku pada masyarakat. Oleh karena itu, norma kesopanan dinamakan norma sopan santun.
norma tata krama, dan norma istiadat. Penerapan norma yang berlaku. Berbuat sopan kepada yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang lebih muda, berbahasa yang santun, dan tidak menggunakan bahasa yang kasar, tidak menyela pembicaraan orang lain. Demikian hasil presentasi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Farel selaku moderator. Terima kasih telah menyampaikan hasil presentasi untuk Saudari Hafizah. Selanjutnya, penyampaian presentasi mengenai tujuan dan manfaat norma kesopanan akan disampaikan oleh Saudari Anggi. Untuk Saudari Anggi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tujuan norma kesopanan. Tujuan norma kesopanan adalah untuk mengatur kehidupan berkelompok agar saling menjaga keselamatan antara satu sama lain. Selain itu, tujuan norma kesopanan adalah sebagai aturan pedoman serta tata cara berperilaku dalam kelompok masyarakat untuk menciptakan suasana yang selaras dalam kelompok masyarakat sehingga tercipta rasa nyaman dan tentram dalam kehidupan sosial. Tujuan norma kesopanan yaitu untuk membatasi perilaku seseorang. Manfaat norma kesopanan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaat norma kesopanan bagi diri sendiri. Apabila kita berbuat sopan kepada orang lain akan merasa nyaman dekat dengan kita, tidak dipandang rendah oleh orang lain. Hidup menjadi aman, tentram, dan damai. Manfaat norma kesopanan bagi masyarakat. Menjaga hubungan antara masyarakat terjalin dengan baik. Menjadi pedoman dalam berperilaku di kehidupan sosial masyarakat. Mengontrol perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan selama berkehidupan sosial. Manfaat norma kesopanan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat norma kesopanan bagi bangsa dan negara adalah membawa nama baik bangsa. Sebagaimana kita ketahui bersama, bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang ramah dan diakui oleh masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan penerapan norma-norma kesopanan dalam lapisan kehidupan sudah ada sejak zaman dulu dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian hasil presentasi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Farel selaku moderator. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok Jenderal Sudirman. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan dan masukan mengenai materi norma kesopanan yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami. Kelompok berapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Jenderal Sudirman. Jelaskan fungsi norma kesopanan. Sebelum kelompok kami menjawab pertanyaan, kami meminta waktu untuk mencari jawaban. Oke, untuk pertanyaan dari kelompok Biji Habibi. Apa tadi pertanyaannya? Oke, siapa yang bisa jawab sebelum kelompok Jenderal Sudirman menjawab? Jelaskan fungsi norma kesopanan.
Siapa yang bisa jawab? Nah, apa? Apa fungsi norma kesopanan? Kira-kira apa fungsinya kalau saya bisa berbuat sopan? Apa manfaatnya untuk saya? Oke, ada yang bilang untuk membantu seseorang. Untuk menjadi keluarga apa tadi kau bilang? Untuk menjadi keluarga masyarakat yang rukun. Ada yang lain? Apa? Untuk apa? Untuk dapat dipercaya. Oke, jadi itu merupakan jawaban-jawaban dari teman kalian. Di sini. Oke, di sini sudah dapat jawabannya? Oke, jadi Pak Guru silakan kepada kelompok Patimura untuk menjawab. Untuk pertanyaan dari kelompok B.J. Habibie akan dijawab oleh teman kita, yaitu Saudari Amanda, dengan pertanyaan jelaskan fungsi norma kesopanan. Untuk Saudari Amanda, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B.J. Habibie dengan pertanyaan jelaskan fungsi norma kesopanan. Fungsi norma kesopanan antara lain sebagai serangkaian peraturan yang dijadikan pedoman dalam berperilaku pada suatu lingkungan kelompok masyarakat sebagai acuan dalam pemberian sanksi bagi setiap pelanggar untuk menciptakan keselarasan dalam suatu kelompok masyarakat. Demikian jawaban yang saya bisa berikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Farel sebagai moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok B.J. Habibie. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Siapa tadi yang bertanya itu? Oke, apakah Saudara Marwa sudah bisa menerima jawaban yang disampaikan kelompok Patimura? Atau ada kelompok lain yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada? Pak Guru persilakan Saudari Marwa. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudara Amanda. Setelah mendengar jawaban yang telah disampaikan, saya sudah merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Oke, jadi itu jawaban pertanyaan dari kelompok B.J. Habibie. Apa tadi pertanyaannya? Oke, jelaskan fungsi norma kesopanan. Tentunya kalau misalnya berbicara tentang norma kesopanan kan banyak fungsinya. Salah satunya kalian lebih dihargai orang lain. Coba misalnya kalau tidak sopan, kira-kira dihargai atau tidak? Tidak kan, dipandang enteng. Palingan kalian malah dikucilkan. Oke, jadi itu manfaat norma kesopanan. Selanjutnya Pak Guru serahkan kepada kelompok Jenderal Sudirman. Sebelum saya menutup diskusi dari kelompok Jenderal Sudirman, saya berikan kesempatan kepada kelompok lain. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, masih ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Jenderal Sudirman. Berikan contoh penerapan norma kesopanan dalam lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Sebelum kelompok kami menjawab pertanyaan, kami meminta waktu untuk mencari jawaban. Oke, apa tadi pertanyaannya? Berikan contoh penerapan norma kesopanan dalam lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Oke, berikan contoh penerapan norma kesopanan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Oke, siapa yang bisa berikan jawabannya? Contoh, kira-kira contoh penerapan norma kesopanan dan norma
apa norma kesopanan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga seperti apa contohnya? Nah, ada. Oke, yang di sekolah menghormati guru, apalagi? Nah, tidak saling membuli. Kelompok lain, siapa bisa jawab? Apalagi? Kalau di sekolah, contoh penerapan norma kesopanannya seperti apa? Nah, apalagi selain menghormati guru? Kalau di lingkungan keluarga, tidak mengkucilkan teman. Nah, itu masuk itu. Apalagi? Nah, membantu orang tua. Oke, kelompok Patimura sudah bisa dijawab? Oke. Kelompok ini Jenderal Sudirman. Untuk pertanyaan dari kelompok RA Kartini akan dijawab oleh teman kelompok kami yaitu Hafizah dengan pertanyaan berikan contoh penerapan norma kesopanan dalam lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Untuk saudari Hafizah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok RA Kartini dengan pertanyaan berikut. Contoh penerapan norma kesopanan dan dalam lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Penerapan norma kesopanan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Penerapan norma kesopanan di lingkungan sekolah antara lain berbicara dengan ramah dengan teman atau guru, memakai bahasa yang sopan, menghormati guru dan menghargai teman, menghormati pendapat teman ketika berdiskusi, tidak mencela atau mengejek sesama teman, tidak menghormati ketika guru menjelaskan. Penerapan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua, tidak memerintah orang tua, mendengarkan saat orang tua berbicara, meminta izin kepada orang tua apabila ingin meninggalkan rumah. Demikian jawaban yang saya bisa berikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Farel sebagai moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok RA Kartini. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? RA Kartini sudah bisa menerima. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Hafizah. Setelah mendengar jawaban yang telah disampaikan, saya sudah merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Oke, jadi itu merupakan jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok Jenderal Sudirman kepada kelompok RA Kartini. Pertanyaannya apa tadi? Fungsi norma kesopanan ya? Kesopanan di lingkungan keluarga dan di lingkungan? Oh, contohnya, contoh penerapan. Jadi contohnya banyak ya. Ketika bertemu dengan guru mengucapkan salam itu merupakan bagian dari norma kesopanan. Tidak membentak orang tua, ya, menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi itu merupakan penerapan norma kesopanan. Oke. Selanjutnya Pak Guru silakan kepada moderator. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami dari kelompok Jenderal Sudirman mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu merupakan hasil diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok Jenderal Sudirman.
Oke, selanjutnya berikan tepuk tangan dulu kelompok generasi 5. Mana tepuk salutnya? Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, kembali ke tempat duduknya semula. Mana tadi kelompok berapa tadi ini? Ambil nih kursi. Kembali dulu ke tempat duduk semula. Ambil itu satu kursi. Taruh di sini. Oke. Perhatikan di sini. Jadi mana tadi hasil diskusi yang telah kalian presentasikan? Nah, jadi kalian buat kesimpulannya, merangkum kesimpulan yang telah dipresentasikan tadi. Jadi dibuat kesimpulannya. Ya. Jadi tiap perwakilan kelompok membacakan kesimpulan yang telah disampaikan tadi. Ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok Era Kartini. Ya, nanti dibacakan. Kelompok BJ Habibie, kelompok Jenderal Sudirman nanti dibacakan. Oke. Siapa yang bisa baca pertama? Untuk kesimpulan terkait materi yang telah disajikan. Oke, Pak Guru beri kesempatan kelompok Era Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan penerapan norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang tidak tertulis yang sumbernya dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan berasal dari kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat. Misalnya saja sopan santun. Norma ini mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Norma ini membuat hubungan antar manusia dan kelompok jadi harmonis. Nilai-nilai kesusilaan bersifat bebas dari dimensi ruang dan waktu. Jadi bisa berlaku dimanapun dan kapanpun. Jadi kita sebagai siswa harus bisa menjalankan dan menerapkan norma kesusilaan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Demikianlah hasil presentasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok Yesila. Nah, jadi habis ini lagi. Oke, selanjutnya kelompok apa? Oh, kelompok BJ Habibie dulu. Memberikan kesimpulan asal presentasi yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan norma hukum. Kesimpulan norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan negara hukum patut untuk mentaati hukum, norma hukum, agar bisa terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Patimura berikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan penerapan norma agama. Tujuan norma agama adalah untuk menyempurnakan manusia dan menjadikan manusia menjadi seseorang yang baik yang menjauhi hal-hal buruk. Norma agama berbeda dengan norma lainnya karena norma agama lebih mengarah kepada batin seorang manusia, juga lebih mengutamakan tanggung jawab diri sendiri pada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepatutnya kita yang tinggal di negara yang mempercayai akan keberadaan Allah senantiasa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat beragama, sehingga kedamaian dalam setiap anggota keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai dengan memegang teguh nilai-nilai norma agama. Jadi itu kesimpulan dari kelompok Patimura. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Jenderal Sudirman. Oke, berikan kesimpulannya. Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan penerapan norma kesopanan. Norma kesopanan atau norma sopan santun adalah kaidah atau peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu yang berisi perintah, larangan, dan saksi tertentu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Oleh sebab itu, norma sopan santun santun merupakan panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima oleh suatu masyarakat. Norma sopan santun bersumber dari pengalaman manusia. Norma tersebut didasari oleh beberapa hal seperti kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, norma kesopanan berisi petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat. Norma ini berhubungan dengan tingkah laku menghormati, menghargai, dan respek dengan kultur suatu masyarakat. Norma kesopanan adalah yang bertugas untuk mengatur kebiasaan yang ada pada suatu masyarakat. Tujuan norma kesopanan adalah untuk mengatur kehidupan berkelompok agar saling menjaga kemaslahatan antara satu sama lain. Secara garis besar, norma kesopanan ditengahkan dengan tujuan untuk membangun lingkungan masyarakat yang saling menghargai. Oke, jadi itu merupakan kesimpulan yang telah diberikan oleh Jenderal Sudirman. Jadi penerapan norma dalam kehidupan masyarakat itu sangat penting. Kenapa penting? Jadi semua perhatikan di sini. Karena segala tingkah laku kita diatur oleh norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Oke. Jadi untuk kelompok yang tampil, Pak Guru rasa sudah hebat semua, sudah bagus semua. Ya. Yang suaranya kecil juga dibandingkan dengan presentasi kemarin sudah banyak yang kurang. Tapi masih ada juga yang kecil-kecil suaranya. Pak Guru mohon mungkin di pertemuan selanjutnya suaranya dikasih besar lagi.
lebih semangat lagi presentasinya. Tapi untuk diskusi hari ini semua kelompok sudah bagus. Apalagi tadi kelompok terakhir itu, kelompoknya Farel. Pembukaannya juga sudah bagus tadi itu. Jadi untuk kegiatan untuk pertemuan selanjutnya, ya nanti kita akan kalian pelajari lagi materi berikutnya, materi tentang norma juga, ya. Kemudian pelajari kembali apa yang telah kalian presentasikan hari ini. Sampai di rumah dibuka lagi kembali bukunya, pelajari kembali. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan diskusi yang sama. Mungkin ada produk yang akan kita akan buat, entah itu buat makalah atau buat clipping. Kemudian untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta satu orang peserta didik maju ke depan untuk memimpin doa. Siapa? Ya. Oke. Farel maju ke depan untuk memimpin doa. Sini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikian pertemuan kita. Pak Guru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.